tugas akuntansi ini menjelaskan proyek sejarah Indonesia jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Catatan awal Portugis mengenai Malaka pada situasi perang Vasco da Gama dan ekspedisi ke Calicut yang membuka rute langsung ke India melewati Selanjung Harapan pada tahun 1905. Dom Francisco da Almeida diutus oleh Raja Manuel I dari Portugal sebagai Raja Muda pertama India Portugis yang ditugaskan antara lain menemukan lokasi tempat manapun. Perebutan Malaka berlangsung setelah Laksamana Portugal Afonso de Albuquerque menundukkan kota Malaka pada 15 Agustus 1511. Kota pelabuhan Malaka yang merupakan pusat perdagangan di Selat Malaka yang berada di jalur dagang antara Tiongkok dan India. Kota Malaka didirikan pada awal abad ke-15 melalui Malaka melewati sumur perdagangan antara Cina dan India. Di Malaka antara tahun 1512 dan 1514 sebanyak 64 dialek digunakan di Malaka. Malaka menyimpan sekelompok kanibal yang ditangkap dari lalu untuk diberi makanan berupa pelaku kejahatan berat. Persiapan untuk penaklukan. Setelah mencapai Tensor pada bulan April, Cervera mendengar bahwa Alfonso de Albuquerque telah menggantikan Dom Francisco da Almeida sebagai gubernur India Portugis. Sejumlah pasti masukan Portugis beda tergantung sumbernya. Cartas de Alfonso de Albuquerque menyebutkan 700 orang Portugis dan 300 orang Malabar. Persiapan Malaka. Pada saat itu Kesultanan Malaka meliputi keseluruhan Semenanjung Malaya dan sebagainya besar Sumatera bagian utara. Sultan juga merekrut ribuan tentara bayaran dari Jawa yang dibayar pada awal Agustus dan diberi upah 3 bulan di muka dan memperkerjakan 3.000 antara bayaran Turki dan Iran. Seorang tentara Melayu bersenjata tombak dan kris, seorang kapten Melayu dan pasukannya 1640 sampai 1649 senjata tradisional Melayu. Serangan pertama, Albuquerque membagi pasukannya menjadi 2 kelompok yang lebih kecil di bawah komando Dom Joa de Lima dan lebih besar yang dia perintahkan secara pribadi. Pendaratan dimulai pukul 2 WIB. Setelah pasukan mendarat di sebelah barat jembatan yang dikenal sebagai Utes, sedangkan Dom Joa de Lima mendarat di sisi timur. Hilir tempat istana sultan dan sebuah masjid berada. Begitu mendarat, melemparkan pasis pelindung tongkang di atas pasir untuk berjalan di atas Kauterpes dan Ranjau Mesiu yang tersebar di mana-mana. Serangan kedua. Pada tanggal 8 Agustus Gubernur mengadakan sebuah dewan dengan para kapten di mana ia menyerukan perlakunya mengamankan kota untuk memutuskan aliran rempah-rempah menuju Cairo dan Mekah melalui Calcut dan untuk mencegah masuknya Islam. Untuk penyerangan ini Albuquerque mendaratkan seluruh pasukannya yang dibagi menjadi 3 kelompok di sisi barat Malaka. Upeh didukung untuk karavel kecil, galau dan kelompok. Pendaratan dimulai sementara armada membombardir kota. Begitu mendarat, Portugis kembali dengan cepat mengatasi pertahanan Melayu dan merebut kembali. Penjarahan. Dengan keamanan kota, Albuquerque memerintah kelompok Malaka dengan cara yang paling tertib. Selama 3 hari dari pagi hingga malam, kelompok diberi waktu terbatas untuk berlari secara berkeliling ke kota dan kembali ke pantai dengan membawa apapun yang bisa mereka bawa. Mereka dilarang keras menjarah harta milik orang Tionghoa, Hindu dan Pegu yang telah mendukung Portugis dan diberi
bendera untuk memandang rumah tangga mereka. Kesudahan. Bertentangan dengan harapan Sultan Mahmud Shah, Albuquerque tidak ingin memenjara kota itu begitu saja, tapi mempertahankan secara permanen. Untuk itu, dia memerintahkan pembangunan sebuah benteng dekat garis pantai yang kemudian dikenal sebagai Alfamosa karena bentengnya yang sangat tinggi, tingginya lebih dari 18 meter. Batu dibawa oleh kapal karena tidak cukup di kota untuk penyelesaiannya. Itu memiliki garnisun 500 orang, 200 diantaranya didedikasikan untuk dinas di atas 10 kapal yang ditinggalkan sebagai armada benteng. 89 telah penaklukan Portugis menemukan sepulcher makam gua batu di bawah tanah, yang batunya digunakan untuk membangun benteng batu tambahan bersumber dari dinding dari fondasi masjid mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.